Don Quixote do Flamingo. Kalian pastinya tak asing dengan karakter yang satu ini. Dia merupakan seorang Shichibukai, seorang broker di dunia bawah yang dikenal dengan sebutan Joker. Di antara banyaknya musuh yang telah Luffy dan teman-temannya lawan, Doflamingo menjadi salah satu sosok yang ikonik dan membekas untuk kita para penonton. Bukan hanya karena ia adalah seorang Shichibukai atau kekuasaannya yang besar di dunia bawah, bukan pula dikarenakan ia dekat dengan salah satu Yonko, Raja Binatang Buas, Kaido. Lebih dari itu semua, ia bisa begitu membekas dan sulit dilupakan karena ia adalah seorang penjahat sempurna. Di video kali ini kita akan coba membedah karakter yang sering disebut-sebut sebagai iblis ini, iblis yang lahir dari abu penderitaan di masa lalu. Doflamingo pertama kali diperkenalkan di episode ke-151 ketika diadakan pertemuan antara Angkatan Laut dan Shichibukai. Di episode ini sebenarnya kita sudah bisa mendebak akan seperti apa karakter ia ke depannya. Ia merupakan seseorang yang suka bermain-main dan mempermainkan orang lain. Hal ini diperlihatkan dari bagaimana ia mengendalikan Laksamana Madara, Stamets, dan Mozambia untuk saling bertarung. Dengan kemampuannya itu Itonomi yang memungkinkannya untuk menciptakan benang dan mengendalikannya sesuka hati, ia layaknya dalang yang memainkan boneka-bonekanya hanya untuk hiburannya saja. Kemampuannya itu Itonomi sungguh cocok untuk orang sepertinya, sosok dalang yang mengatur, menikmati pertunjukan di balik bayang-bayang. Meskipun perilakunya seringkali terlihat santai dan seakan tak peduli, tetapi nyatanya Doflamingo adalah seseorang yang penuh kewaspadaan. Seakan sebuah mata elang yang selalu terjaga di tengah-tengah langit biru. Doflamingo tak pernah meremehkan kekuatan seseorang. Ia sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang telah jatuh karena meremehkan Luffy, dan ia sepertinya belajar dari itu semua, sehingga ia tidak akan pernah meremehkannya sebagaimana musuh-musuh Luffy yang lain. Doflamingo sendiri bahkan mengatakan sejak Luffy mengalahkan Crocodile, ia telah mengawasi Luffy beserta seluruh krunya. Ini adalah bukti dari kehati-hatian dan kewaspadaan yang dia miliki. Sepertinya dia memang memahami bahwa dunia bajak laut adalah dunia yang penuh dengan ancaman dan perubahan tiba-tiba. Ia adalah seseorang yang selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi, dan itu termasuk mengawasi Luffy dan kru topi jerami yang mungkin menjadi ancaman potensial bagi kepentingannya. Dan di episode ke-625, setelah perjumpaannya dengan Kuzan, Doflamingo menyampaikan kata-kata yang sungguh dalam. Ucapannya dengan nada yang penuh makna. Sepertinya Doflamingo bisa membedakan dan membaca niat tersembunyi dari seseorang hanya dengan mengamati ekspresi wajahnya saja. Dan bila hal ini memang benar adanya, maka ia benar-benar seseorang yang menakutkan. Sebab di hadapannya tidak ada yang bisa disembunyikan. Ia seakan-akan mampu mengungkapkan garis besar dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia juga merupakan seseorang yang pandai mengeksploitasi emosi orang lain. Doflamingo, sang penguasa benang, seperti seorang penari yang mahir. Ia memutar dan menggerakkan tali-tali emosi seseorang sesuai dengan keinginannya. Salah satu contoh paling mencolok dari keahliannya ini adalah ketika ia menggunakan buah merah-merah Nomi, buah iblis yang memberikan kekuatan api untuk memancing Luffy beserta krunya. Doflamingo tahu pasti bahwa Luffy adalah seorang pria yang tak akan membiarkan orang lain memiliki kekuatan yang tadinya milik sang kakak. Dia memanfaatkan perasaan Luffy terhadap saudaranya yang telah meninggal Ace untuk memancingnya ke dalam perangkap. Doflamingo adalah contoh dari seorang penjahat yang cerdas dan licik. Dia mampu memanfaatkan segala informasi yang dia miliki untuk keuntungannya sendiri, bahkan jika itu berarti mengambil risiko besar. Kita melihat bagaimana Doflamingo memanfaatkan informasi tentang harta karun Mariojoa untuk mempertahankan kekuatan dan perlindungannya dari pemerintah dunia. Tindakan ini adalah bukti kecerdasannya dalam bermain dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia One Piece. Dia tahu betul bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk menjaga kedudukannya yang sangat berharga. Doflamingo adalah villain sejati. Sejak kecil ia telah mengadopsi sifat Celestial Dragon pada umumnya. Sombong, suka memerintah, dan seseorang yang tak pernah bisa direndahkan. Dia merupakan sosok iblis dalam topeng kebaikan.
Dia adalah penjahat cerdik dan kejam yang mampu merancang skema yang mengguncang fondasi moral dan etika sebuah kerajaan dalam waktu semalam. Seperti iblis yang tersembunyi dalam bayangan, Doflamingo adalah penguasa yang merusak, dan ia akan melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Dalam episode 659, kita menyaksikan tindakan licik Doflamingo ketika ia merancang sebuah rencana yang menjadikan Raja Riku, seorang pemimpin yang baik hati, terjebak dalam perangkap kejamnya. Ia menggunakan kelicikan dan manipulasinya untuk mengguncang kepercayaan rakyat kepada sang raja yang telah dibangun selama berabad-abad oleh keluarganya. Reputasi baik Raja Riku yang telah dijaga selama berabad-abad oleh keluarganya hancur hanya dalam waktu semalam. Doflamingo dengan dingin memicu tindakan putus asa, memaksa Raja Riku untuk membunuh rakyatnya sendiri, menghasilkan penderitaan dan keputusasaan di antara penduduk kerajaan Dressrosa. Dan seperti setiap penjahat mastermind, Doflamingo memiliki rencana yang lebih besar setelah menciptakan kekacauan dan keputusasaan. Ia akan muncul sebagai sosok pahlawan palsu, menjalankan peran iblis yang memakai topeng kebaikan. Tindakan ini menggambarkan bahwa Doflamingo adalah seorang mastermind yang pandai memainkan permainan kekuasaan dan manipulasi. Doflamingo adalah Tenri Ubito sejati. Dia telah dibesarkan seperti itu dan identitasnya sebagai bangsawan dunia sudah melekat. Ia menikmati dan memanfaatkan kekuatannya itu untuk bersenang-senang. Doflamingo membagi masyarakat di negaranya menjadi pemenang, yaitu mereka yang tunduk padanya, dan pecundang, mereka yang tidak mematuhinya. Hal ini sama persis dengan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Namun, sebaik apapun kebohongan itu disembunyikan, suatu saat pasti akan terkuak juga. Sama halnya dengan sampah yang coba kau sembunyikan dengan rapat di dalam kamarmu. Itu akan terlihat indah bila kau tak pernah masuk ke dalam rumahnya. Indah, tapi hanya di luarnya saja. Dan bila dirasa kekejaman yang dilakukan sudah cukup buruk, tunggu sampai kalian mendengar satu kejahatannya yang menurutku tak pernah bisa termaafkan. Selain dari penjualan budak yang pernah dilakukannya, tentu saja. Perbuatan Doflamingo yang membuat semua orang di kerajaan Dressrosa kehilangan ingatan adalah salah satu tindak kejahatan terbesar yang pernah ia lakukan. Tindakan ini bukan hanya mencuri ingatan, tetapi juga merampas sebagian besar identitas dan kenangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ingatan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar catatan atau data. Itu adalah sebagian dari jiwa kita, sesuatu yang melekat, yang mencerminkan siapa kita, apa yang telah kita alami, sesuatu yang menjelaskan siapa kita, keberadaan kita, dan tempat yang tak terjamah, tempat sakral yang tak seharusnya disentuh oleh orang lain. Dan Doflamingo bukan hanya menyentuh tempat sakral itu, ia menghancurkannya, mengobrak-abriknya, hingga menjadi puing-puing yang meninggalkan bekas luka mendalam. Doflamingo dengan dinginnya memisahkan anak-anak dari orang tua mereka, merobek ikatan cinta yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Ia juga memisahkan kekasih, merenggut hubungan yang telah dibangun dengan cinta dan kerja keras, membuat semua mainan harus rela melihat istri atau suaminya disentuh oleh orang lain yang menggantikan posisi mereka. Tindakan ini mencerminkan sifatnya yang kejam dan keji, serta ketidakpeduliannya terhadap kebahagiaan atau penderitaan orang lain. Dan Quixote Doflamingo meskipun kejam, tetapi ia ternyata sangat peduli terhadap anggota keluarganya, dan tidak akan memaafkan siapapun yang berani menghina atau merendahkan mereka. Hal ini terlihat ketika ia marah saat Pika ditertawakan karena suaranya yang lucu. Di sini dia berkata, "Kanbu ijou no member wa nagaku kuraku o tomo ni shita ore no kazoku da. Ore ni wa koitsura shika inai. Kazoku o warau mono wa ore ga yurusan." Sikapnya ini mirip seperti mafia Italia yang menganggap semuanya itu musuh kecuali keluarganya sendiri. Bila kita mencoba berempati terhadapnya, mencoba melihat melalui sudut pandangnya yang hidup bergelimbangan harta, yang tak pernah merasakan sakit dan lapar, maka sikapnya yang arogan dan kejam cukup bisa dimengerti. Coba bayangkan saja, apa yang akan kita rasakan ketika sesuatu yang sudah melekat tiba-tiba saja lenyap. Bagi seseorang yang tumbuh dalam kemewahan dan kekayaan, merasakan kehilangan dan penderitaan bisa menjadi pengalaman yang sangat mengejutkan dan menghancurkan. Doflamingo
yang telah merasakan semua kemewahan dan kekuasaan dunia mungkin merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia bisa kehilangan segalanya. Kita tahu kenapa ia membenci hampir semua orang kecuali mereka yang tunduk padanya. Pengalaman tragisnya di masa lalu yang hampir dibakar hidup-hidup oleh mereka, orang-orang yang marah dan ingin membalas dendam terhadap Celestial Dragon. Dia mengklaim telah melihat surga dan neraka di usianya yang ke-10 tahun. Pengalaman ini yang nantinya menjadi bahan bakar dari amarah membara di hatinya. Sikapnya yang kejam dan tanpa ampun mungkin merupakan bentuk pertahanannya terhadap ketidakpastian dan kerentanan. Bagi seseorang yang telah hidup dalam dunia di mana ia tidak pernah diizinkan untuk menderita, mengendalikan dan mendominasi orang lain bisa menjadi cara untuk merasa aman dan berdaya atau superior. Doflamingo adalah sosok yang tidak memberikan kesempatan kedua, dan ini mungkin karena ia sendiri tidak pernah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia adalah sosok yang keras dan tanpa belas kasihan. Ia tanpa ragu membunuh adiknya sendiri yang berkhianat. Tidak ada toleransi terhadap mereka yang berbeda pandangan dengannya. Dia bahkan membunuh ayahnya sendiri dikarenakan merasa kalau semua nasib malang yang menimpanya disebabkan oleh keputusan ayahnya tersebut. Ia merasa ayahnya lah yang bertanggung jawab atas hilangnya kekuatan yang dimiliki gelarnya sebagai bangsawan dunia. Setelah ditolak kembali menjadi Tenryubito, maka Doflamingo pun bersumpah untuk menghancurkan apa yang mereka semua kuasai. Bila menilik lebih jauh, mungkinkah ia ingin menghancurkan dunia? Sebab bukankah mereka, Tenryubito, mengklaim dirinya sebagai penguasa dunia? Doflamingo menganggap pengalaman menjadikannya sewaktu kecil menyebabkan ia berbeda dengan orang lain. Sepertinya ia berpikir bahwa dirinya lah yang paling mengerti apa itu penderitaan dan kesedihan. Padahal bukan hanya dirinya saja yang dibesarkan oleh tragedi. Kita mengetahui Nami yang harus melihat ibunya mati di depan matanya sendiri dan terpaksa menjadi pencuri sebagai sarana membebaskan desanya dari cengkraman Arlong. Kita juga tahu bagaimana penderitaannya Nico Robin yang telah kehilangan segalanya. Belum lagi Lau, salah satu tragedi terbesar dalam hidupnya disebabkan oleh Doflamingo itu sendiri. Hal ini seakan menunjukkan betapa egoisnya ia. Dia tidak mempedulikan penderitaan orang lain. Padahal pada umumnya seseorang yang telah mengalami setumpuk tragedi cenderung akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan penderitaan. Dan ini mendorong mereka untuk mencari keadilan dan kebaikan dalam tindakan mereka. Namun hal semacam ini tampaknya tidak berlaku terhadap Doflamingo. Dia justru menjadi sosok iblis, seseorang yang malah menjadi sumber dari tragedi banyak orang. Akumulasi dari latar belakang, sifat, dan cara pandangnya terhadap dunia ini membuat ia pantas disebut sebagai penjahat sempurna. Terima kasih.